Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan tetap semangat untuk belajar di rumah aja. Oke, pada pertemuan daring hari ini kita akan membahas tentang gambar model. Jadi apa sih itu gambar model dan tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar model alam benda. Jadi, apa itu menggambar model? Menggambar model adalah menggambar dengan meniru objek gambar nyata, realistis, yang ada di alam ataupun benda buatan. Menggambar model dapat juga diartikan sebagai menggambar objek atau model yang diwujudkan di atas bidang gambar melalui kemahiran tangan dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Menggambar model juga merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan atau ketepatan, bentuk dan warna. Jadi, bisa disimpulkan kalau menggambar model itu kita menggambar dengan meniru objek 2 atau 3 dimensi yang ada di sekitar kita, bisa secara realistis ataupun benda buatan di bidang 2 dimensi. Nah, selanjutnya apa saja sih prinsip menggambar model itu? Oke, yang pertama ada proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan menggunakan proporsi yang tepat, gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Jadi contohnya, ketika gambar poci tentu lebih besar daripada gambar cangkir, bukan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Keseimbangan adalah penggambaran objek yang memberikan kesan keseimbangan antara bagian-bagian, artinya tidak terkesan berat sebelah. Kemudian yang kedua ada kesatuan. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Dengan kesatuan, unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa saling bertautan. Kemudian, yang ketiga adalah irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Yang keempat, keselarasan, yaitu suatu penggambaran objek yang memberikan kesan keselarasan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dan benda yang lain dipadukan. Prinsip menggambar model yang ketiga adalah bayang-bayang, yaitu wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena sinar. Dalam menggambar model, peranan bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan realis atau nyata pada hasil gambar. Oke, selanjutnya adalah media dan alat menggambar model. Kalian pasti sudah punya di rumahnya masing-masing ya. Mulai dari pensil, penghapus, kertas gambar ataupun buku gambar, pensil warna, krayon, cat air, penggaris, atau bisa memakai pewarna yang lain, bisa memakai spidol contohnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Oke, yang pertama, garis. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang memanjang. Garis merupakan salah satu unsur utama dalam menciptakan suatu karya karena garis digunakan sebagai dasar pembentukan gambar bidang, bentuk, ataupun tekstur. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk merupakan ciri setiap benda, baik itu benda buatan manusia maupun benda yang berupa makhluk hidup. Bentuk ini dapat berarti bentuk bangun atau bentuk plastis. Di samping itu, bentuk dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu geometris dan non-geometris. Kalau geometris, itu contohnya bentuknya seperti kubistis, kubus dan balok, dan silinder, tabung, kerucut, ataupun bola. Sedangkan kalau yang non-geometris, itu bentuknya misal manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga adalah tekstur.
Tekstur merupakan sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba juga. Tekstur dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan semu. Tekstur nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan. Sementara itu, tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. Yang berikutnya adalah bidang. Beberapa garis yang saling bertemu ujung pangkalnya akan membentuk sebuah bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Dan yang kelima adalah gelap terang atau pencahayaan. Objek yang tertimpa cahaya secara langsung ataupun tidak langsung, ada sisi yang gelap dan ada sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik salah satunya ditentukan oleh kelihayan menentukan sisi gelap dan sisi terang secara tepat. Adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan mendalam. Oke, selanjutnya adalah teknik menggambar model. Yang pertama adalah teknik arsir. Dalam kegiatan menggambar, teknik arsir digunakan dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang dapat menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Terdapat berbagai macam arsiran, diantaranya arsir garis miring, arsir garis mendatar, arsir silang atau crossing, dan arsir acak. Teknik menggambar arsir lebih menekankan pada kekuatan garis yang dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Yang kedua adalah teknik akuarel atau teknik sapuan basah, yaitu dengan cara melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan tipis, sehingga hasilnya tembus pandang atau transparan. Pada teknik akuarel, bahan yang digunakan untuk melukis berupa campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Kesan gelap dan terang ditentukan oleh jumlah titik pada satu area. Semakin banyak, semakin kuat kesan gelap terang. Titik-titik yang berbeda warna juga dapat diterapkan dalam pola untuk membentuk sebuah gambar. Yang keempat adalah teknik blok, atau bisa dibilang dengan teknik siluet, adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Ada dua jenis teknik siluet, yaitu siluet positif dan siluet negatif. Kalau siluet positif dilakukan dengan memberikan warna blok pada bentuk yang diinginkan, sedangkan kalau siluet negatif dilakukan dengan memberikan warna atau blok di sekitaran atau di sekeliling bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah teknik plakat, yaitu merupakan cara menggambar dengan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna tebal. Jadi nanti hasilnya itu diperoleh lebih kasar dan jika diraba juga ada tekstur yang lebih kasar lagi. Oke, sekarang silahkan kalian membuka link latihan soal untuk materi hari ini ya. Kalian bisa menuju ke browser di ponsel kalian ataupun bisa menggunakan laptop. Silahkan diketik linknya dan perlu diperhatikan untuk besar kecilnya huruf karena akan mempengaruhi halaman yang kalian tuju. Jadi linknya adalah bit.ly/81sbk, BK-nya besar semua ya. Oke, kalau sudah, silakan kalian bisa mengisi identitas diri kalian dan kemudian silakan menjawab pertanyaan yang ada di situ sesuai dengan pengetahuan atau kemampuan yang kalian miliki. Oke, terima kasih buat hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja gitu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan daring selanjutnya. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.